Pemirsa, dalam gelaran Sarasehan dengan 100 ekonom, ketiga baca pres menyampaikan visi dan misinya di bidang ekonomi apabila terpilih menjadi presiden di tahun 2024 nanti. Lalu bagaimana visi misi yang disampaikan ketiga baca pres ini? Berikut ini adalah pemaparannya. Kita ke informasi visi ekonomi yang pertama yang disampaikan oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Visi ekonomi Anies dan Muhaimin mengambil judul Indonesia Adil Makmur untuk Semua. Anies menjelaskan visinya ini adalah terjemahan dari visi perubahan yang menjadi jargon utamanya. Nah, perubahan yang dimaksud oleh Anies Baswedan ini bukan untuk menghentikan atau mengubah, tapi meningkatkan dan mengkoreksi apa yang sudah dikerjakan hingga saat ini. Nah, misinya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,5% hingga 6,5%. Calon Presiden Anies Baswedan akan fokus untuk pemerataan ekonomi. Ini menjadi prioritas karena masalah ketimpangan yang masih terjadi. Menurut Anies, meskipun investasinya naik, namun penganggurannya tetap tinggi. Salah satu cara untuk pemerataan ekonomi adalah dengan memberikan upah minimum yang adil. Nah, tidak hanya itu, Anies Baswedan juga berencana untuk mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang tersedia untuk semua, sinergi antara kota dan desa yang saling memajukan, biaya hidup yang murah, dan kebutuhan pokok yang tersedia. Nah, semua ini ditunjang dengan pemulihan kualitas demokrasi dan pemberantasan korupsi. Kita akan simak dulu kutipan pemaparan Anies Baswedan berikut ini. Kita alhamdulillah berhasil meningkatkan angka rata-rata pertumbuhan di atas 6%. Tapi ini tidak kemudian muncul menjadi lapangan pekerjaan yang setara. Kita menyaksikan di sini sebagai ilustrasi misalnya Maluku Utara itu PDB regionalnya 22,9%, tapi penurunan tingkat pengangguran terbukanya hanya di bawah 1%. Itu baru Maluku Utara. Kemudian masyarakat di banyak tempat menjadi penonton, tidak menikmati besarnya pertumbuhan ekonomi yang ada di kawasan itu. Ya, kita ke capres selanjutnya, Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo dalam paparan visi ekonominya mengambil judul New Economy Membuka Market dan Kesempatan Baru. Apabila terpilih, Ganjar yakin bisa mendorong ekonomi Indonesia hingga mencapai 7%. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, Ganjar menerjemahkan visi itu ke dalam 3 hal utama, yaitu green, blue, dan digital. Nah, green yang dimaksudkan Ganjar adalah transisi hijau menuju energi baru terbarukan. Dalam setiap pembangunan, Ganjar akan memprioritaskan keberlanjutan lingkungan. Kemudian ada optimalisasi ekonomi biru yang dimaksudkan adalah sektor laut. Indonesia adalah negara maritim yang memiliki luas perairan hingga 77%. Nah, kontribusi sektor maritim yang hanya sebesar 7,6% ini akan ditingkatkan. Nah, kemudian berdaulat secara digital. Nah, ini penting karena digitalisasi ini berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Apabila hal ini ditinggalkan, maka transparansi tidak akan terwujud. Kita akan dengarkan kemudian pemaparan Ganjar Pranowo berikut ini. Ini hilirisasi seolah-olah nikel. Saya kira pemahamannya kayaknya masih belum tuntas. Harus diperluas. Ya, kenapa kita tidak melakukan hilirisasi sektor kelautan? Ya. Kenapa kita tidak melakukan hilirisasi sektor unggul kita terkait dengan pertanian dan perkebunan? Sawit umpama, kenapa tidak dihilirisasi? Kita sudah punya kebun, kemudian ada pabrik kelapa sawit, diolah jadi minyak, dijual, selesai. Kok tidak ada yang bicara kosmetik dari bahan itu? Kok tidak ada yang bicara farmasi? Yang dua ini nilainya tinggi. Ya, kita beralih ke visi misi ekonomi yang disampaikan oleh calon Presiden Prabowo Subianto. Dalam paparannya, Prabowo mengambil visi ekonomi transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Mengawali pemaparannya, Prabowo mengatakan Indonesia Emas 2024 akan diwujudkan apabila Indonesia pantang menjadi negara yang minta-minta bantuan kepada negara-negara lain. Indonesia harus mampu menjadi negara produsen di mana semuanya diproduksi oleh negara sendiri. Nah, kemudian Prabowo Subianto menekankan keberlanjutan program Jokowi seperti IKN dan hilirisasi. Nah, Prabowo juga berjanji apabila terpilih akan memberikan berbagai subsidi kepada masyarakat untuk menunjang kesejahteraannya di bidang pendidikan dan transportasi. Prabowo berjanji akan memberikan makan siang gratis kepada anak sekolah dan pesantren. Anggaran yang disiapkan untuk makan siang gratis ini kurang lebih 450 triliun rupiah. Prabowo juga berjanji akan menggelontorkan subsidi angkutan umum hingga 100% supaya masyarakat miskin dan buruh bisa kemana-mana secara gratis. Meskipun demikian, Prabowo juga meminta kepada buruh agar jangan terlalu banyak menuntut kenaikan upah kepada pengusaha, terlebih jika perusahaannya sedang dalam kondisi rugi. Kita ikuti pemaparan dari Prabowo Subianto berikut ini. Orang yang butuh, untuk orang yang butuh.
Jadi bus kalau nggak pakai AC ya sudah. Kita panggil pengusahanya, kau butuh berapa? Ini. Oke. Ya kan? Karena BBM kita dari dalam negeri. Baik. Jadi kita bantu pengusaha. Ya, pengusaha. Dan kita buruh kau udah dapat ini, udah dapat ini, udah dapat ini, udah dapat ini, ya kan? Angkutan akan kita bebasin supaya kau kerja juga ringan. Oke. Ya sudah dong. Jangan kau tuntut pengusaha kalau nggak untung, pengusahanya bisa pindah ke Bangladesh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.